Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Kampungku kembali lagi hadir menemani pemirsa yang ada di rumah di setiap sorenya. Hari ini kita akan membahas tentang kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan, tentunya kampung yang inovatif dan juga berprestasi tentunya juga untuk mengobati rasa rindu pemirsa yang ada di rumah akan kampung halamannya. Iya betul sekali Suwarna, dan Kampungku akan selalu hadir tiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor di bawah ini. Iya baik. Yuli, apa kabarnya Yuli? Alhamdulillah baik. Suwarna sendiri apa kabarnya? Oh tentu saja sehat saya. Alhamdulillah baik sekali, juga semoga pemirsa yang ada di rumah juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19 juga tetap harus menaati protokol kesehatan. Iya betul sekali Suwarna. Menerapkan protokol kesehatan sangat penting ya. Ya. Ngomong-ngomong nih baju kita kayaknya senada nih. Iya. Jangan-jangan Anda ngikutin saya ya? Enggak, kan kita hari ini mau interview. Interview apa? Enggak. Nah sebenarnya ini sudah terkonsep Yuli. Terkonsep, bukan sebatin ya. Iya enggak. Nah kita hari ini baju putih-putih memang kayaknya paling cocok sekali dipadu-padankan dengan kain campuran tradisional ataupun aksesoris-aksesoris yang lainnya Yuli. Yuli ada ide nggak kira-kira kita ini cocoknya dipakein apa? Kain jemputan cocok nggak kira-kira? Kain jemputan cocok, tapi udah bosen deh kayaknya. Kalau songket? Songket apalagi udah terkenal banget deh. Iya yang sih. Lain dong, yang lain inovasinya apa lagi? Ini salah satu kain khas Kota Palembang. Ini ada namanya kain Tanjung dari Tuan Kentang. Nah, Suwarna sendiri tahu nggak Tuan Kentang itu apa? Tuan Kentang. Ini berhubungan dengan wortel, dengan sayur-sayur sop mungkin? Bukan sesuai dengan namanya. Jadi Tuan Kentang ini merupakan salah satu tempat pengrajinan khas Kota Palembang, penghasil kain yang terbaik. Kain Tanjung ya? Penasaran Yuli gimana? Penasaran kan gimana? Nah mari ini dia cuplikannya. Tidak seperti namanya, Tuan Kentang tak ada hubungannya dengan sayuran, melainkan merupakan kampung di mana warganya hidup sebagai pengrajin kain khas Palembang. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kerajinan kain khas yang menggambarkan budaya lokal. Di Sumatera Selatan, selain songket, tenun tajung juga telah masyhur sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Kain khas Palembang ini merupakan busana yang hanya dikenakan khusus bagi para laki-laki, khususnya para raja di lingkungan kesultanan. Seiring perkembangan zaman, tenun tajung telah melebur dalam budaya masyarakat Palembang sehingga semua kalangan dapat memakai tajung. Biasanya, kain tajung ditenun tanpa benang emas untuk dijadikan sarung. Keistimewaan dari tenun tajung ada pada teknik pewarnaannya yang disebut cecek. Agar tak lekang oleh waktu, motif kain tajung masih mempertahankan motif aslinya, seperti bunga mawar satu, himar, dan lepus. Namun, inovasi dan modifikasi juga dilakukan agar tak ketinggalan zaman.
Proses pembuatan 1 lembar tenun tajung membutuhkan waktu 1 bulan. Lamanya proses pembuatan menjadikan harga tenun cukup tinggi. Seperti pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pengrajin kain di Kelurahan Tuan Kentang ini meneruskan warisan keluarga sebagai penenun kain. Udin Abdillah adalah generasi keempat dari pengrajin tenun tajung sejak tahun 1960-an. Dulu orang tua kita, jadi sebenarnya kita kan istilahnya hijrah dari Jawa ke Palembang. Dulu orang tua itu sudah pernah lama juga di sini. Dari tahun mungkin 60 ya. Pada awalnya sih datang ke Palembang ini menurut ceritanya ingin merubah nasib lah intinya sih. Mengerjakan kain ini, satu helai kain itu memerlukan waktu antara kurang lebihnya setengah bulan ya. Untuk menenunnya aja setengah bulan. Tapi kalau untuk proses-proses dari awal itu kita perlu waktu mungkin kurang lebihnya 1 bulan untuk mempersiapkan bahan-bahan bakunya, untuk membuat lusi, membuat pakan. Itu prosesnya itu kurang lebihnya 1 bulan baru menghasilkan kain 1 lembar. Ini motif lama. Kerajinan kain tenun tajung berkembang hingga menaikkan taraf kehidupan masyarakat di Kelurahan Tuan Kentang. Di umurnya yang tak muda lagi, Udin merasa takut warisan budaya ini hilang ditelan zaman. Beliau mulai mengajak anak-anak putus sekolah menjadi penenun di tempatnya, di tengah acuhnya generasi muda dengan budaya daerah. Saudara, sentral tenun tajung yang ada di Tuan Kentang ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya warisan Palembang agar tidak punah. Selain itu juga sentral tenun tajung yang ada di Tuan Kentang ini juga sudah menjadi penghidupan bagi masyarakatnya. Balkis Hijrah, Wijaya, TVRI Sumatera Selatan. Ya permisa, itu dia tadi kain tanjung khas kota Palembang dari Tuan Kentang ya. Iya, dari Tuan Kentang, dan koreksi sedikit tajung ya, bukan tanjung iya, nama betul, kainnya. tajung ya. Dan memang luar biasa keindahannya masih terjaga, tidak kalah dengan songket, dengan jumputan, warnanya indah, masih bagus sekali kalau dipadu-padankan dengan pakaian kita hari ini, Yuli. Apalagi kalau kita yang pakai nggak sih? Dipakai outer mungkin cocok sekali. Iya betul sekali, Oke. Suwarna. Baik Yuli, selanjutnya ada apa? Sebelumnya Suwarna ngerasa nggak sih suasana sekarang kayak ngerasa panas gitu? Agak lebih gerah sih. Agak lebih memang gerah karena ya. Sudah habis musim penghujan, mau masuk musim kemarau, memang lebih gerah gitu. Ya, untuk tidur sendiri agak kurang nyaman kalau pakai kasur, benar nggak sih? Cuman masalahnya kalau kita pakai alas itu ngerasa badan sakit. Nah, kira-kira Suwarna ada solusi nggak sih untuk alas tersebut? Ada banget. Nah, kita beralih ke Pedamaran, tepatnya di Oki. Di sana ada sentra pengrajin tikar yang memang sudah terkenal sekali, Yuli, di sana. Mungkin bisa menjadi solusi juga bagi Yuli kalau tidur di kasur terasa seperti sauna. Mungkin ini bisa menjadi solusi yang untuk alas yang lebih adem dan juga tentunya masih alami sekali. Untuk pemirsa yang penasaran, ini dia liputannya. Berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Desa Pedamaran tentunya sudah akrab bagi masyarakat Sumatera Selatan. Desa Pedamaran ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan bantaran Sungai Komering Ilir dan beragam potensi kerajinan. Kerajinan tikar
adalah salah satu kerajinan yang menggunakan rumput liar yang tumbuh di sungai dan daerah rawa. Rumput liar dianyam menjadi sebuah hasil kerajinan seni yang bernilai ekonomis. Menganyam tikar dan mengolahnya menjadi sebuah kerajinan khas dari Desa Pademaran. Hampir di setiap rumah, para ibu-ibu menganyam purun untuk dijadikan tikar, atau yang biasa disebut dalam bahasa Pademaran asli dengan sebutan berambak. Biasanya kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan sebutan icang-icangan. Tak hanya tikar, setelah mendapatkan pelatihan, anyaman purun ini diubah menjadi aksesoris seperti tas, dompet, dan peci khas Sumatera Selatan dengan kombinasi motif songket. Kalau di sini selain tikar, dibuat jadi tas, dompet, tanja, terus sandal, kotak tisu, dan itu kopiah. Iya, kalau ibu-ibu rata-rata di sini cuma nganyam bae. Cuma karena kemarin itu ada pelatihan dari daerah Oki juga kan, dibuatlah jadi macam-macam perajin. Pembuatan purun sendiri dimulai dengan menjemur purun terlebih dahulu, ditumbuk dan diberi warna dengan waktu pengerjaan selama 1 minggu, yang kemudian dianyam dengan mengikuti pola yang diinginkan. Ada pelatihan itu kan, nah jadi lagunya dibentuk, sendal. Hasil kerajinan ini juga sudah diikutkan dalam berbagai kegiatan, seperti pameran UMKM khas dari Desa Pademaran. Tak hanya purun yang dijadikan tikar, di Kecamatan Pademaran sendiri, yakni Desa Sukadamai, terdapat anyaman atap yang berbahan dasar daun nipah. Warga sekitar biasa menyebut dengan kata menyemat atap. Pengerjaannya dilakukan bersama para ibu rumahan yang berkumpul di satu tempat. Di sini dekat kerjaan lain kan, paksa gawe inilah yang dijadikan. Sekitar 7 tahunan lah. 7 tahunan. Dikirim kemana Bu atap-atap? Semua hasil kerajinan dari Desa Pademaran dikirim keluar kota, seperti Lampung, Jakarta, dan Kota Palembang. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Oke, baik Yuli. Tadi ternyata bukan hanya tikar ya, Iya, betul banyak sekali sekali. produk-produk anyaman seperti tas, Yang bahkan diolah topi ya, tadi juga. diolah Jadi langsung. sangat bagus sekali, bukan hanya tikar yang diproduksi di sana. Nah, selanjutnya Yuli kita akan beralih, kita akan membahas soal kuliner. Nah, ini mungkin Yuli sudah tahu. Ini makanan khas Palembang. Khas Palembang. Terus juga makanan berkuah. Berkuah, baik. Oke. Jadi lapar ya. Yuli penasaran, pemirsa juga di rumah mungkin penasaran. Kita saksikan nanti tentunya setelah yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi dalam Kampungku. Nah Yuli, tadi saya sudah men-spoilerkan dikit nih. Kita akan ngebahas kuliner, tentang kuliner. Iya, betul. Ini kuah-kuahan, terus juga biasanya bisa disajikan, maksud saya bisa disajikan baik. dengan kuah-kuahan. Yang terkenal juga makanannya banyak sekali, mudah sekali kita jumpai di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Tahu nggak Yuli apa? Apa ya? Ikan salai. Ikan salai. Ikan Yuli salai doyan itu nggak? enak banget. Doyan Yuli? Doyan banget, apalagi kalau dipindang ya. Iya, luar biasa, itu enak banget. Mungkin tapi banyak yang penasaran juga pemirsa di rumah, kenapa ikan salai itu disajikan dengan bentuk yang sudah diasap gitu loh. Diasap ya. Penasaran kan bagaimana Penasaran banget, pembuatannya? Ini dia tayangannya. Meski tak lagi sejernih dulu, namun Sungai Langgara masih menjadi sumber penghidupan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kawasan Jalan Sekayu Pendopo, Musi Banyuasin. Tak hanya untuk mandi dan mencuci, dari sungai inilah warga menggantungkan hidupnya untuk menangkap ikan. Nah, ikan itu hamilnya ikan nih.
Menanggalnya aku batang gitu. Untuk menangkap ikan, warga masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan jaring corong atau naga, yakni membentangkan jala ke sungai. Ya pemirsa, dari Sungai Lengaran inilah warga di Jalan Sekayu Pendopo menggantungkan kehidupannya. Dulunya Sungai Lengaran menghasilkan beragam jenis ikan sungai yang banyak sehingga warga di sekitar sini pun berinisiatif untuk menjadikannya ikan sali. Namun seiring berjalannya waktu, ikan-ikan sungai dari Sungai Lengaran sedikit berkurang sehingga akhirnya warga pun meninggalkan usaha ikan sali di daerah ini. Ikan-ikan hasil tangkapan sebagian dikonsumsi untuk makan sehari-hari. Sebagian lagi diolah menjadi ikan sali atau sebagian warga menyebutnya dengan ikan salak. Tapi hasilnya bagus. Bantuan apa? Bantuan apa? Ambil baik, mungkin dok. Saya nggak berapa, Sarah? 20. Beragam jenis ikan yang diasap, diantaranya adalah ikan baung, ikan gabus, lais, patin sungai, dan ikan seluak. Pengasapan masih dilakukan dengan cara tradisional. Ikan hasil tangkapan dibersihkan, lalu diasapi selama 2 hari 2 malam hingga benar-benar kering dengan menggunakan tong besar dan kayu bakar. Tak lupa, ikan juga dibolak-balik agar pengasapan merata di semua sisi. Dengan teknik pengasapan yang benar, rasa ikan salai akan semakin nikmat dan tahan lama, sehingga tidak perlu menambahkan pengawet buahnya. Lemak lagi Kak Dek, tak kenyesal pun. Oh itu lemak Dek, lemak sekali tadi, bukannya itu? Apa ya? Namanya mate. Oh, energi Rian yang berbeda. Mate. Oh. Mate. Mate itu. Dalam sehari berapa banyak Bu penjualannya Bu? Kurang lebih lah 20 kilo seluruhnya, dari ikan asin sampai salinya. Oh, apa kesulitannya sekarang Bu? Kesulitan ikannya kurang. Terus? Pembelinya juga agak kurang, tapi alhamdulillah masih kalau 20 kilo itu sehari masih habis salinya. Harga ikan salai yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan jenis ikan, yakni dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per kilogramnya. Kalau kena yang agak banyak Dalam satu hari, Ibu Nurbaik dapat mengolah 2 pikul ikan segar dengan berat total sekitar 200 kg. Pentingnya menjaga air sungai agar tetap jernih dan bersih menjadi tugas bersama agar ekosistem sungai tidak terganggu. Wijaya Kusuma, Wimayas Rustam, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Baik, kira-kira Yuli nanti malam mau makan malamnya apa nih? Mau makan lauk ayam. Ayam, nggak bosen dah? Bosen sih Bosen. sebenarnya. Nah ini bisa jadi solusi Salah bagi satu pemirsa yang ada di referensi rumah. ya Iya. untuk makan malam Anda. Dan tak heran juga nih Swarna, Ya. ikan salai ini merupakan salah satu ciri khas
Musi Banyuasin. Iya. Jadi sepanjangan Sungai Larangan ini menjual ikan sale ini iya, jadi bisa dijadikan oleh-oleh. Betul sekali. Kalau memang pemirsa pulang dari Musi Banyuasin bisa dijadikan sebagai oleh-oleh dari sana. Betul gitu. Jadi sekali. buat tangan untuk orang yang ada di rumah. Iya, gitu. betul sekali. Oke, baik Yuli, selanjutnya kita akan ngebahas masih seputar sungai. Masih seputar sungai, tapi bukan olahannya. Kita akan ngebahas tentang wisatanya. Wisata. Kalau tadi dari Musi Banyuasin, sekarang kita berpindah ke Palembang. Iya, benar sekali. Kalau di Palembang, sungai apa yang paling terkenal? Sungai apa? Sungai Musi dong. Sungai apa lagi dong? Sungai apa lagi Yuli? Nah, iya, betul sekali. Yuli pernah nggak sih jalan-jalan tapi nggak lewat darat ya? Kalau mungkin kita berwisata lewat darat udah bosen lah kemana sih yang ada di Palembang, tapi lewat jalur sungai. Pernah nggak Yuli? Pernah dong, pernah, ke Pulau Kemarau. Iya, sama. Iya. Aku juga Bener, pernah kan? Sama. ke Pulau Kemarau naik getek, itu memang suasananya sangat indah walaupun memang banyak pabrik-pabrik dan industri, tapi tetap juga tidak mengecewakan karena suasananya masih indah, masih cukup asri untuk dinikmati. Betul sekali Suwarna. Dan kali ini aku mau ngajak Suwarna dan pemirsa di rumah untuk mengelilingi kampung 12 Ulu menggunakan ketek. Nah, penasaran? Penasaran? Ini dia liputannya. Sungai Musi masih menjadi transportasi utama bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Musi. Kita pun menyeberangi sungai ini untuk menuju kampung 12 Ulu dengan cara yang mudah, murah, dan singkat. Hanya dengan Rp3.000 dari dermaga Pasar 16 Ilir, kita sudah sampai di kampung 12 Ulu. Warga 12 Ulu masih sangat ketergantungan dengan perahu getek. Seiring dengan ketergantungan mereka pada Pasar 16 Ilir. Pasar 16 Ilir adalah tempat utama mencari nafkah. Sejak kapan bawa ketek ini? Lama, kena 30 tahunan itu. 30 tahunan? Iya. Oh, udah punya sendiri ya Pak iya, ya? sendiri. Punya sendiri ya Pak ya? Iya. Kalau sebagian penumpang juga rata-rata dari sini? Iya. Kita angkut kemana Pak? Hah? Ini pasar 16 ya? 16, iya. Dari 16 ke 12 Ulu. Menelusuri 12 Ulu seakan membawa kita ke suasana pedesaan di Sumatera Selatan. Singkatnya, berdiam di sini tak terasa kita berada di kota Palembang. Selain sebagai penyedia jasa perahu getek, talenta warga 12 Ulu yang lain juga beragam. Umumnya bergerak di sektor informal. Penduduk di sini ini 80% Palembang asli, 20%-nya orang luar kan. Maksud saya tuh daerah luar. Kalau untuk kehidupan masyarakat, profesinya usaha sebagian besar apa Pak kalau di sini? Kebanyakan nih kerupuk kemplang, songket, sama usaha yang lain-lain, warung apa. Buat gipsun apa masalah kendaraan itu bisa masuk mobil, apalagi kendaraan motor kan. Nah masuk ke sini kebanyakan menggunakan kendaraan ini laut, sungai, ketek gitu kan, karena transportasi itu transportasi yang termurah. Jadi kendaraan bermotor seperti dermaga nyebrang. Tak terasa bahwa sekitar 300 warga yang berdiam di RT 01 12 Ulu ini adalah bagian dari 1,6 juta warga Palembang.
Di ujung lorong ini, tepatnya di depan jalan raya, adalah kediaman ulama kondang, Ustadz Taufik Hasnuri. %80 warga adalah warga Palembang asli. Biasanya warga Palembang asli memiliki gelar yang melekat pada namanya. Salah seorang warga Palembang asli yang sudah turun-menurun tinggal di Pedatukan Laut 12 Ulu ini adalah Mas Ayu Zuhro yang dikenal dengan Ibu Emma. Wanita parubaya ini menyibukkan diri dengan bisnis kemplangnya. Ngirim-ngirim kan ini banyaknya ngirim di Jakarta kan di Bandung. Udah lama kok capek usaha ini kan? Udah 15 tahunan. 15 tahunan. Jadi usaha ini lah untuk anak-anak. Iya. Kami walaupun di rumah jualan masih ini, tidak perlu nak nyiwo. Iya kan kenal banyak tak tahu kan. Iya kan jadi orang datang Ibu ya kalau nggak tahu. Kampung 12 Ulu adalah mozaik sebuah perkotaan. Menelusurinya tak selesai hanya dengan akal sehat, diperlukan sentuhan lain sehingga membuat kita bangga. Saudara, menelusuri perkampungan di kawasan perkotaan seperti di kota Palembang ini memberikan pembelajaran tersendiri. Ini mendidik kita bahwa tidak ada istilah orang kota dan orang kampung. Pada dasarnya, kota adalah sebuah kampung besar yang memiliki keragaman budaya, tradisi, bahkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Saya Marhama. Langsung aja nih Suwarna ya, kita ke salah satu tradisi dari Kabupaten Pali, itu ada namanya tradisi Ningkuan. Iya, tepatnya di Desa Sinardewa. Di sana ada mungkin di setiap kabupaten itu ada, Yuli. Sebenarnya di kabupaten saya pun juga ada, tapi mungkin berbeda namanya. Iya, nah, betul sekali. Seperti apa tradisinya? Mungkin sudah menunggu nih dari tadi, tradisi apa sih ini, tradisi apa sih? Mungkin pemirsa sudah menunggu, ini dia liputannya. Tradisi Ningkuan di Desa Sinardewa, Talang Ubi, Kabupaten Pali masih tetap ada sampai sekarang. Meski budaya yang satu ini sudah jarang ditemukan. Ningkuan adalah salah satu budaya perkenalan bujang gadis saat ada pesta pernikahan. Ningkuan yang berkata dasar ningku merupakan kegiatan perkenalan antara bujang dan gadis saat malam hari pada momen perayaan pernikahan di suatu desa yang sangat populer di era tahun 1980. Desa Sinardewa sampai kini masih menjaga kuat tradisi Ningkuan untuk dilestarikan meski tidak ada pesta pernikahan. Tradisi Ningkuan juga kerap hanya dimainkan bujang gadis sebagai hiburan dan menjalin tali silaturahmi.
Ningkuan ini dimainkan oleh para bujang dan gadis desa dengan diiringi lantunan musik yang dipandu seorang moderator untuk memberikan selendang kepada bujang gadis. Ketika musik berhenti, yang dapat selendang diwajibkan mematuhi sanksi yang diberikan, berupa pantun, bernyanyi, sembari berjoget. Kelestarian budaya Ningkuan dapat terus terjaga kendati kuatnya era digitalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat saat ini. Untuk Ningkuan ini memberikan nilai yang positif ya. Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan anak muda tuh main gadget, main games. Nah, itu terfokus ke HP dan HP. Nah, jadi dengan adanya Ningkuan ini, kita dapat menjalin silaturahmi lebih erat lagi. Positif sih, sangat baik untuk dilestarikan di zaman sekarang ini, di era yang sangat modern ini. Budaya Ningkuan akan tetap dijaga kelestariannya sebagai kearifan lokal di suatu daerah, sekaligus mengurangi kegiatan di kalangan generasi muda. Di desa kita, Desa Sinardewa ini, dalam acara Ningkuan itu sampai sekarang syukur alhamdulillah tetap berjalan. Syukur alhamdulillah juga acara Ningkuan ini adalah acara muda-mudi, bujang gadis, uji kami. Tapi dalam arti kata ini bernilai positif karena dengan acara Ningkuan ini pemuda-pemudi dapat berkumpul. Tradisi Ningkuan yang telah menjadi budaya di Desa Sinardewa akan menginspirasi desa lainnya untuk mengembangkan budaya di daerahnya masing-masing. Hustiawan, TVRI Sumatera Selatan. Nah itu Yuli, salah satu tradisi yang cukup unik yang ada di Kampung Sinardewa, tepatnya di Kabupaten Pali, yaitu tradisi Ningkuan. Dan ternyata kabupaten ini masih menerapkan tradisi ini dan masih tetap masih dijaga secara erat sekali Yuli ya. Iya. Nah Yuli, selanjutnya kita akan membahas tentang Kampung Kapiten. Yuli tahu nggak Kampung Kapiten itu apa? Kampung Kapiten itu merupakan salah satu kampung yang bersejarah. Iya, salah satu kampung yang bersejarah yang ada di Kota Palembang. Dan kalau mengingat bahwa di Kota Palembang itu ada berbagai kelompok masyarakat Yuli ya. Ada dari Arab, ada dari Melayu, ada dari Tionghoa, mana-mana, pokoknya banyak sekali Yuli. Nah, salah satunya ada masyarakat dari Tionghoa. Oh gitu. Yang mendiami di Kampung Kapiten ini. Yuli tahu nggak sejarahnya bagaimana? Kita bahas saja mungkin kita bahas langsung, kita belajar langsung dari liputan berikut ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bumi Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan di seluruh dunia. Berbagai saudagar dari seluruh penjuru menghampiri kota Palembang untuk berniaga, salah satunya dari negeri China. Namun pada abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Meski begitu, arus perdagangan masih terus berlangsung dan kedatangan dinasti Ming abad ke-16 Masehi menjadi langkah awal terciptanya kawasan Kampung Kapiten. Soalnya dulunya dari zaman Belanda, itu kan orang Cina datang ke Palembang, diberi kekuasaan di Palembang. Dipercaya untuk perdagangan kan,
Nah, dikasihlah wilayah di pinggir sungai ini. Jadi didirikanlah bangunan ini. Yang pertama bangunannya di sebelah sana, tempat tinggal itu. Di sini perkantorannya. Jadi waktu itu kan ini diberi kekuasaan seperti menguasai suatu wilayah kayak residen gitu. Nah, disitulah pusat perdagangan orang-orang Cina di sekitarnya. Nama Kampung Kapitan ini diambil dari salah seorang kapitan Tiongkok, yakni Chou Han Hin, yang memiliki jabatan sebagai seorang kapitan. Dari kapitan China inilah kemudian muncul istilah Kampung Kapitan yang dahulu ditinggali oleh masyarakat keturunan etnis Tionghoa di Palembang. Kawasan Kampung Kapitan berada di tepi Sungai Musi, tepatnya di Jalan Kiai Haji Asyari, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Kampung Kapitan adalah salah satu kampung etnis Tionghoa pertama kali di kota Palembang yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Dan bahkan hingga saat ini Kampung Kapitan telah menjadi salah satu destinasi wisata serta cagar budaya yang ada di kota Palembang. Bermula sebagai pecinan yang ada di Palembang, Kampung Kapitan kini hanya meninggalkan 2 bangunan peninggalan sejarah dari tahun 1800-an dengan luas sekitar 14.201 meter persegi. Tidak begitu banyak peninggalan sejarah yang ada di sini. Hanya terdapat meja abu altar sembahyang dan beberapa foto leluhur usang yang tersisa. Meski begitu, nuansa Tionghoa masih kental terasa. Ketika saya baru kemarin sore datang. Bukan hanya etnis Tionghoa yang bermukim di kawasan ini, namun etnis Palembang, Jawa, dan juga Arab. Kampung Kapitan menjadi saksi dari wujud kota Palembang yang sejak dulu masyarakatnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Afifah Sari, Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, itu dia tadi salah satu sejarah betul, dari sejarah. Kampung Kapitan. Memang sangat erat sekali, bahkan karena nilai sejarahnya sekarang Kampung Kapitan itu sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Betul sekali. Iya, semoga tetap bisa dilestarikan hingga anak cucu kita nanti, Yuli, tetap bisa menikmati tradisi-tradisi yang ada di sana. Semoga tetap dijaga dengan baik. Iya, betul sekali. Oke, baik. Selanjutnya Yuli, ya. hobinya olahraganya apa kalau Yuli? Kalau aku sendiri lebih ke voli. Voli. Dan Anda? Kalau saya nih, oh, jogging. Bukan. Oh, baik, salah. Berenang. Bola. Nah, saya hobinya adalah pingpong. Pingpong. Iya, kalau orang biasa tenis meja. Tenis meja. Nah, kebetulan nih, kita langsung ke kampung yang terkenal ragam budayanya, ragam olahraga itu ada di tenis meja Prabu Mule. Ada di Prabu Mule.
tepatnya di Kelurahan Sukaraja. Oke, karena konon katanya, Iya, konon kata. katanya, di sana memang banyak sekali anak-anak yang menggeluti bidang tenis meja, karena juga di sana cukup dididik dengan baik, ada pelatihnya, bahkan diikut sertakan mengikuti turnamen. Dan sudah banyak yang berprestasi ya. Iya, tentu saja. Untuk itu mari kita saksikan liputannya berikut ini. Sama dengan berbagai kawasan lainnya di Kota Prabu Mulih, beberapa sekolah di Kelurahan Sukaraja masih menerapkan belajar secara online. Anak-anak harus belajar di rumah melalui smartphone yang terkadang menimbulkan rasa jenuh. Belajar belum? Sudah. Jadi nak main pingpong di rumah Mang Yos? Iya. Biar badannya sehat. Setiap ba'da asar, Mang Yos bersiap melatih anak-anak di Kelurahan Sukaraja. Assalamualaikum Mang Yos, mana yang lain? Waalaikumsalam, yang lain belum datang. Anak-anak juga diajarkan menerapkan protokol kesehatan pada saat latihan. Belum pernah menjadi atlet profesional, namun berbekal pengetahuan dan kegemaran bermain tenis meja sejak kecil, Mang Yos menjadikan halaman rumahnya menjadi tempat berlatih pingpong untuk anak-anak dan para remaja. Baiklah, kita mulai pemanasan pada hari ini. Dimulai dengan tangan di pinggang. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya kita akan latihan bola banyak. Silakan ambil bat dan berbagi tempat biasa. Yuk, ganti. Jadi anak-anak di masa pandemi ini, jadi untuk mengisi waktu luang di sela-sela mereka daring, sekolah online, jadi mereka datang ke sini untuk latihan olahraga pingpong. Jadi kebenaran di sini daerah sini masih banyak yang menyukai olahraga latihan pingpong. Jadi mereka latihan pingpong bersama-sama di sini. Jadi kurang lebih setelah mereka belajar, nanti mereka ke sini berkumpul dengan teman-temannya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Ayo, udah ditegak kaki. Ya, lambat-lambat, pelan-pelan. Walau tempat latihan di sini sangat sederhana dan terkadang bola yang dipukul mental tertiup angin kencang, para anak didik Mang Yos sudah banyak menuai prestasi di tingkat daerah. Oke, sip. Pukul. Dipukul. Terus. Yuk, terus. Sip. Saya belajar online di rumah. Terus saya ke rumah Mang Yos untuk bermain pingpong jam 2. Saya ikut Mang Yos main pingpong. Alhamdulillah saya menang di ganda putri program Kota Prabu Mulih. Kedepannya saya ingin menang Olimpiade seperti atlet-atlet kedepannya. Yuk, sip. Oke, sekarang kita latihan stroke. Olahraga tenis meja menjadi salah satu pilihan terbaik untuk dijadikan olahraga rutin. Selain mengajarkan pola hidup sehat selama pandemi COVID-19.
Secara ekonomis, tenis meja juga tidak memerlukan banyak biaya, sangat praktis, dan bisa dimainkan secara tunggal ataupun berpasangan. Saudara, masa pandemi tidak seharusnya menghalangi kita untuk berolahraga. Seperti anak-anak di Kelurahan Sukaraja Pramuri ini yang senantiasa berolahraga walau di masa pandemi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Frans Reza, Valeri Medista, TVRI Sumatera Selatan. Yuk Bang, ayo. Ya, Suwarna, itu dia tadi. Berolahraga di masa pandemik merupakan salah satu cara paling ampuh ya untuk selalu meningkatkan imunitas tubuh ya, dan juga tentunya juga untuk mengisi aktivitas kita di luar pada saat pandemi saat ini. Iya, betul sekali, ya. Suwarna. Oke, Yuli, selanjutnya kita akan kembali berwisata lagi. Kita akan mengunjungi kampung halaman saya, tepatnya ada di Kabupaten Palawang, Kecamatan Tebing Tinggi, perbatasan antara Desa Ulak Dabu dan Ujung Ali. Di sana ada lokasi wisata yang sangat indah sekali. Wah, menarik sekali itu, Suwarna. Ada bebatuan yang besar dan sungai yang mengalir dengan indahnya. Pokoknya cocok sekali untuk mengajak pasangan ataupun keluarga ke sana. Untuk itu langsung saja ini kita saksikan liputannya. Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati kejernihan air, bukan hanya sekedar untuk beristirahat dan menghilangkan penat. Di sini, pengunjung tidak saja melihat kejernihan air gelegah yang mengalir langsung dari perbukitan. Pengunjung juga dapat mandi sambil menikmati panorama alam serta bebatuan besar yang mengelilinginya. Walaupun masih terkesan sangat alami, dengan panorama alam yang asri, Kampung Ayek Gelegah ini menjadi salah satu favorit wisata air untuk dikunjungi. Objek wisata air Kampung Ayek ini perlu sentuhan tangan dari berbagai kalangan agar tetap lestari dengan panorama alam yang asri. Keempat Lawang ini karena ini kampung halaman kami ya, jadi kalau misalnya libur sini, ini kami sudah banyak ke sungai-sungai, nah di antaranya ialah ini apa namanya di Temang Gelegah, ya Gelegah. Jadi tadi berenang deh, airnya sejuk, ya namanya kan dari gunung ya, katanya dari bukit, jadi airnya sejuk, seger lah. Bagus lah buat untuk yang di kota mau pulang kampung ke sini. Kampung Ayek Gelegah dapat dijadikan objek wisata air dan sangat memanjakan mata. Saat menelusuri area Ayek Gelegah dan menyeberang jalan serta turun ke area Sungai Musi kedua, yang aliran Ayek Gelegah langsung menuju Ayek Musi. Di sini terlihat jelas perbandingan antara Ayek Gelegah dan Ayek Musi. Saat beradaptasi di sungai kedua aliran Ayek Musi, arusnya cukup deras dan menjadi tantangan tersendiri jika dijadikan spot arum jeram.
Ternyata benar, menurut pengakuan masyarakat sekitar. Dulu, lokasi ini sudah pernah dijadikan spot arum jeram karena pusaran arus yang deras dan menantang bagi para wisata pengarum jeram untuk menguji adrenalin mereka. Di Gelgah ini yang terkenal adalah airnya. Airnya sangat bersih, higienis, dan sejuk. Jadi dari zaman Belanda dulu sudah dikenali wisata air Gelgah karena airnya tadi dingin, bersih, dan sejuk, bisa diminum langsung tanpa ada efek sampingan seperti mencret, sakit perut, dan lain-lain. Bisa dibuktikan kalau tidak ada hujan. Nah, air Gelgah ini siapapun orangnya asli Empat Lawang, walaupun dia sudah merantau ke kota besar, ke Jakarta, kemana-mana, itu pasti kalau pulang pengen mandi di Gelgah. Kalau belum mandi di Gelgah, rasanya belum nyampe pulang kampung. Nah, itu sampai sekarang masih dirasakan itu. Hingga saat ini, lokasi air Gelgah tidak pernah tersentuh pengelolaannya oleh tangan pemerintah. Padahal lokasi ini dinilai dapat membangkitkan pariwisata di Empat Lawang jika pemerintah fokus untuk mengembangkan spot-spot wisata air yang potensinya sudah tersedia semua di sini. Gelgah yang begitu asri dengan kejernihan air dan bebatuan besar yang mengelilinginya merupakan salah satu lokasi yang luput dari perhatian pemerintah. Dengan berbagai macam titik spot air yang tersedia di sini, inilah peran pemerintah maupun masyarakat dibutuhkan untuk mengembangkan lokasi Gelgah agar lebih dapat dikenal dengan masyarakat luar sebagai kampung air dengan berbagai macam spot wisata. Dari Kabupaten Empat Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Baik pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kita menemani pemirsa yang ada di rumah menjelajahi potensi-potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Saatnya kita sudah berada di penghujung acara. Iya Suwarna. Jadi bagi Anda yang ingin kampungnya kita ekspos bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor di bawah ini. Ya, dan juga kami akhiri. Saya Suwarna Rahmat Putra. Dan saya Yulia Anggraini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.